mujizat itu terjadi setiap hari dalam hidup kita sebagai orang percaya. Memang Bapak Ibu, dari semua mujizat yang ada, satu mujizat yang paling hebat. Ayo, apa kira-kira? Keselamatan. Ya, semua mujizat itu luar biasa, spektakuler. Mati bangkit, lumpuh berjalan, buta melihat. Oke, tapi jangan lupa, di atas semuanya mujizat keselamatan itu jauh lebih dahsyat. Bapak Ibu? Ya. Nah, kita melihat caranya gimana Bapak Ibu. Mujizat boleh terjadi setiap hari dalam hidup kita. Oke, kalau mungkin Bapak Ibu. Nah, ya, Yeremia 17 ayat kelima. Sama-sama baca 2-3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri dan ia hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, dengar dengan baik. Ada banyak orang percaya, ada banyak anak Tuhan ingin mengalami mujizat Tuhan setiap hari, tapi sayang, caranya, how to-nya salah. Dengan caranya sendiri, makanya Bapak Ibu nggak sedikit banyak orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan termasuk hamba Tuhan jadi kuciwa. Ya, itu tingkat tinggi saudara. Kuciwa itu temennya kututahi. Saking kecewanya jadi kuciwa. Katanya Tuhan sayang sama saya, katanya Tuhan pelihara saya, katanya Tuhan buat mujizat, buktinya kok enggak. Nah, malam ini Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami mujizat setiap hari, mari dengan caranya Tuhan. Amin. Kalau kita mau ke Surabaya, jalurnya mau ke Surabaya. Bapak Ibu setuju? Gak ada orang di sini. Setuju. Kalau kita mau ke Surabaya, jalurnya Surabaya. Kita mau ke Surabaya, jalurnya Palembang, gak nyampe. Mau mengalami mujizat Tuhan, caranya Tuhan. Ada 3 caranya Tuhan. Yang pertama, boleh diklik Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita, mari jangan sekali kita mengandalkan manusia. Tadi Bu Linda sudah jelas berkali-kali menceritakan, dia sadar sebagai hamba Tuhan, kalau dia berharap kepada manusia dia pasti kecewa. Dia nggak mungkin dapat 4 handphone. Tadi kita pikir dia bawa 4 yang terakhir, yang putih-putih itu. Dia mau bagi-bagi kita semua. Door prize Pak Jo. Ternyata Pak Jo waktu belum tiba. Karena Bu Linda pasti punya tanggung jawab, punya anak di sana. Ya, bilang kanan kiri, nanti ada waktumu. Amin. Kita melihat bagaimana orang yang lumpuh 38 tahun. 38 tahun ini Bapak Ibu bukan waktu yang sebentar. Setengah kehidupan manusia. 38 tahun. Dia lumpuh. Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, itu orang lumpuh yang 38 tahun, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata Yesus kepadanya. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu, maukah engkau sembuh? Jelas Bapak Ibu? Maukah engkau sembuh? Semestinya jawabannya mau atau tidak. Contohnya, Bapak Ibu mau makan? Mau. Jangan bilang begini, mau makan Bapak Ibu, nggak ada yang kasih saya makan. Itu namanya kelarin Bapak Ibu. Ditanya sama Yesus, maukah kau sembuh? Orang sakit itu bilang apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Tuhan, tidak ada orang yang menolong saya. Semestinya Bapak Ibu ketika ditanya maukah kau sembuh, dia akan berkata, aku mau disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi poin yang pertama, kalau kita benar-benar Bapak Ibu mau mengalami mujizat Tuhan setiap hari, mari andalkan Tuhan secara total. Kasih tahu kanan kiri bilang andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan.
Amin. Bukan hanya Bu Linda dapat 4 handphone, kita pasti akan kebahagiaan. Nah, baik kita percaya. Oh, percaya. Amin. Iya. Nanti ada waktunya, ada saatnya. Masalahnya Bapak Ibu, itu ada hari ini katanya. Masalahnya Bapak Ibu, kita itu mau atur Tuhan. Kita so tahu merasa apa? Tuhan, ini udah mepet, ini udah mendesak. Bu Linda ngalami, Tuhan ini nggak bisa buat penginjilan, begitu Bu Linda? Tapi Tuhan jauh lebih tahu dari kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu, endingnya memang orang lumpuh ini tetap disembuhkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tuhan bilang apa? Angkatlah ilmu, bangkit dan berjalan. Tepuk tangan buat Tuhan. Di poin yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan setiap hari, yuk andalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai manusia untuk menolong kita. Bapak Ibu setuju? Setuju. Tapi ingat, dengan caranya Tuhan. Nah, kebanyakan Bapak Ibu, kita mau mengalami mujizat Tuhan, tapi caranya cara kita. Contoh, ya, ketika kita butuh uang, siapa yang kita ingat? Gak ada orang di sini. Oh, puji Tuhan. Ya, kalau Tuhan, kebanyakan ingatnya siapa? Siapa ini bos yang kaya, banyak uangnya, yang gak ada seri? Betul atau betul? Yang bisa kasih pinjam utang tanpa harus bayar. Haleluya, puji Tuhan. Bilang kanan kiri, jangan pura-pura nggak ngerti deh. Bisa kasih pinjam utang tapi nggak bayar. Begitu Pak Bilawa. Ini bahaya ini. Bapak Ibu, di masa pandemi, jadwal saya pelayanan kosong. Hari-hari saya nggak pernah buka jadwal karena kosong. Setiap saya buka, Tuhan bilang, kenapa kamu lihat jadwal kosong? Oh iya Tuhan. Sudah tahu, di tengah masa pandemi, waktu itu sedang pakai masker 2 lapis. Tahun pertama 1 lapis, tahun kedua 2 lapis. Saya berpikir, Tuhan, apakah tahun ketiga 3 lapis? Saya bilang, Tuhan, 1 lapis aja khotbah udah nggak makan kayak mas kopi. Ya, yang pasti itu bukan debt collector. Saudara, satu bapak telepon saya, bilang, Pak Pendeta, kita bisa ketemu. Waduh, saya bilang, gimana ini Mas? Iya, nggak pernah keluar, ngobrol, ya sudahlah. Saya bilang, ya, yang penting kita jaga jarak aja, social distancing. Cari meja yang agak panjangan, yang lebar, saudara. Jadi kalau di sana, aku di sini. Ya kan, beliau cuma berdua. Itu pria bilang begini, Pak Pendeta, gimana jadwalnya? Itu pertanyaannya. Saya jawab dengan mantap, kosong. Oh, apa yang Pak Pendeta saya bisa bantu? Haleluya. Saya bilang, kamu bertanya-tanya. Saya bilang begini, mau tahu aja, mau tahu banget. Kasih tahu nggak ya? Pak Pendeta, jangan sungkan. Kasih tahu aja apa yang saya perlu bantu. Nanya lagi, saudara. Bapak Ibu tahu? Apa saya kasih tahu? Saya nggak kasih tahu. Padahal waktu itu kedua putri kami, dua-duanya masih kuliah. Kalau sekarang yang besar sudah lulus, dan yang kecil nanti November di wisuda, saudara. Waktu itu benar-benar kami sedang membutuhkan uang yang sangat besar, biaya besar. Tapi saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan berkati orang ini, orang berkati saya lewat orang ini, saya bilang dengan cara Tuhan. Saya tidak mengandalkan manusia. Karena apa? Alkitab bilang apa? Terkutuk. Mengandalkan manusia pasti kecewa. Kenapa? Manusia terbatas. Sampai pulang orang itu masih bilang begini, Pak Pendeta, jangan sungkan, jangan ragu-ragu, mau
butuh apa? Kasih tahu saya. Saya bilang, Pak, terima kasih. Saya pulang dengan sukacita dan istri tanya, tadi ngomong apa? Saya cerita. Bapak Ibu tahu terjadi 1 minggu kemudian. Dengarkan Pak, 1 minggu kemudian. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya minta nomor rekening. Saya ini hamba Tuhan yang baik. Orang minta, saya kasih. Amin. Bilang sama anak ini, gitu aja kok repot. Saya pendeta baik, dia minta saya kasih. Amin. Senyum mukanya bukan, minta bagian. Kalau kita mengharapkan manusia bantu kita, tolong kita, kita kecewa. Apapun persoalanmu, masalahmu hari-hari ini, masalah kita tidak lebih dari 3K. K pertama masalah keluarga, setuju Bapak Ibu? K kedua masalah keuangan, K ketiga masalah kesehatan, setuju? Setuju. Nggak ada lagi K keempat. Kalau ada pasti kasihan deh lu. Orang 3K di babak belur. Makanya kita butuh K keempat. Namanya siapa? Kristus, Yesus Tuhan. Mengharapkan pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan tiap hari. 35 tahun saya sebagai hamba Tuhan, hidup tanpa gaji, Tuhan pelihara dengan sempurna. Amin. Awal pandemi mobil Honda saya mau jual. Kenapa? Saya bilang awalnya pandemi ini paling di sebulan 2 bulan lah ya. Paling 3 bulan Pak Wirawan. Oh, ternyata kok serius ya? Nggak bercanda lu. Iya kan? Banyak orang telepon saya, Pak Pendeta, mohon maaf ya, jadwalnya kita cancel dulu, kita hold. Dan kita tutupi, semua minta maaf sama saya. Saya bilang, Tuhan ini kan belum lebaran. Kok minta maaf semua sama saya? Jadwal yang dari Januari sampai Desember full kosong. Semua minta di hold, diatur jadwalnya. Tahun depan belum ada perubahan. Secara manusia agak takut, khawatir, bingung. Jadi saya bilang, ya Tuhan, ini mobil saya jual aja. Saya telepon teman saya yang punya showroom, Pak Pendeta kenapa dijual? Alasannya begini, toh nggak dijual nggak percuma, mobil ini nggak jalan-jalan, udah mana kok? Sekian bulan hanya panasin pagi-pagi, ya kan? Supaya ini kan, supaya demikian muter-muter, begitu taruh lagi, mau kemana saudara? Jadi teman saya bikin juga. Tapi ketika saya mau jual, Tuhan bilang jangan dijual. Kamu hidup karena aku, kamu hidup bukan karena kamu khotbah, kamu melayani. Tepuk tangan buat Tuhan. Setelah selesai pandemi, baru Tuhan bilang apa? Mobil ini dijual ya Honda. Sekarang Tuhan ganti mobil yang jauh lebih bagus. Secara akal sehat itu nggak mungkin. Ya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Hanya masalahnya kita percaya nggak? Hanya masalahnya nggak mau nggak kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita fokus kepada masalah hidup kita, penyakit kita. Kayaknya udah nggak mungkin jalan keluar, nggak ada. Depan jurang yang terjal, belakang tembok yang tribunnya tinggi. Apa yang Tuhan nggak bisa buat? Semua bisa Tuhan buat. Amin. Jadi malam ini Bapak Ibu, selesai khotbah saya mau berdoa buat Bapak Ibu secara pribadi yang memang Bapak Ibu mau didoakan. Yang pasti juga nanti ada yang didoakan ulang tahun. Fotonya semua udah ada lengkap di Bapak Ibu ya. Yang ulang tahun datang ya. Nggak datang rugi loh, nggak ada kuenya. Poin pertama mengenai mujizat Tuhan, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Jelas ya? Yang kedua, ya Bapak Ibu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Capek, stres. Kenapa kita terbatas? Kalau saya mengandalkan jadwal saya khotbah, saya nggak bisa hidup. 1 istri 2 putri, 2 ibu janda.
yang waktu itu masih hidup dan sekarang dua-duanya sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Dua-duanya di masa pandemi meninggal. Yang pertama mami saya dulu, bukan karena COVID, tapi karena gula dari tinggi langsung drop, 3 hari koma, Tuhan panggil. Yang terakhir mami mertua. Kalau papi dan papi mertua udah duluan, ya, udah duluan meninggal. Papi saya 20 tahun yang lalu panggil Tuhan. Kalau dia hidup sekarang kurang lebih usia dia 85 tahun. Jadi waktu itu saya benar-benar memerlukan sebuah kebutuhan yang besar. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya, selesai semua. Anak akan DO, kami nggak bisa menikmati apa-apa. Justru di masa pandemi, Bapak Ibu dengarkan baik, segala kemuliaan buat Tuhan. Di masa pandemi jadwal saya kosong, justru di masa pandemi saya paling banyak memberkati orang. Saya cek di tabungan, itu duit tidak pernah kosong. Wow. Seperti orang yang sombong, yang agak lugu, tahu lugu, lucu dan belagu. Naik mobil, naik motor, gue bilang berhenti, kasih duit, saya bagi duit. Kenapa? Berkatnya dari Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Bukan saya kelebihan uang, justru saya kekurangan uang, makanya saya menabur. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Lihat saudara, ini orang yang sombong, mengandalkan sendiri. Daniel 4 ayat 30 sampai 31. Berkatalah raja siapa namanya? Raja Nekat. Saya panggilnya Raja Nekat. Kenapa? Dia raja yang berani paksa manusia menyembah patung. Makanya saya bilang raja bukan Nebukadnezar, Raja Nekat, saudara. Apa dia bilang? Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Sombongnya ampun minta ampun. Raja Nekat belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Orang Sunda bilang tuh nyaho. Rasain dulu. Terus, ayo Bapak Yu, klik lagi. Lihat, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Raja yang hebat, yang terpandang terhormat, yang kaya raya, sukses ini ampun, tinggalnya di padang. Makanya rumput kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Berikan tepuk tangan. Kalau kita makin diberkati Tuhan, makin kaya, makin sukses, ingat Bapak Ibu, jangan sombong. Joel kanan kiri bilang, jangan sombong. Semua karena anugerah, semua karena Tuhan, bukan perbuatan kita. Saya sadar Bapak Ibu, saya ada sampai saat ini bukan karena manusia, bukan karena saya hebat, karena saya bisa, saya mampu. Bapak Ibu dengar dengan baik, saya ini hamba Tuhan yang saya khotbah di mana-mana, saya tidak pernah minta jadwal khotbah. Waktu itu bulan apa Bu RT bilang minta khotbah, tiba-tiba Bapak harus dilantik, ada tugas khusus. Pak Bambang maaf ya, iya Pak Bapak, bahkan saya ucapkan selamat kepada Pak Biro, begitu ya Pak ya, selamat buat tugas tanggung jawab yang lebih besar. Saya nggak bilang lagi sama beliau, Bu, kapan jadwal yang berikutnya? Enggak Ibu ya? Nggak ada. Buat saya begini Bapak Ibu, saya dekat dengan si ACB, saya tidak pernah minta untuk khotbah, karena saya tahu ketika saya berdiri di mimbar ini adalah ketetapan Tuhan. Amin. Bahkan ketika saya belum berkhotbah, duduk di situ, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau nggak urapi saya, bukan ngajak Tuhan. Kalau Tuhan nggak berikan saya pengurapan hikmat, saya akan khotbah. Karena saya tahu saudara, orang yang sombong begini,
Amsal 16 ayat 5. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang sombong tidak akan pernah luput dari hukuman. Jadi saya adalah hamba Tuhan yang paling takut saya mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau orang puji saya, Pak, khotbahnya bagus, khotbahnya keren, khotbahnya memberkati, saya mau bilang ini, Bapak Ibu, yang lebih keren lagi dengan baik kalau kita menjadi pelaku firman. Dua orang yang manggut, yang lain masih loading. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Khotbahnya bagus, khotbahnya memberkati, khotbahnya keren. Kalau kita nggak praktek hidup dalam firman, nothing, nggak ada artinya. Ya makanya saudara, mari kita mau ingat sama diri kita. Semua karena Tuhan, bukan karena kuat karena kita. Saya khotbah bisa satu minggu berapa kali saya khotbah. Ada yang bilang begini, Pak, Bapak khotbah dari pagi sampai sore malam, Bapak nggak capek? Enggak. Suara Bapak nggak berubah tek-tek? Enggak. Justru saya capek kalau nggak khotbah. Makin saya khotbah setelah tahu, saya makin mendidih. Ini saya dengan putri saya, kami dari pagi berangkat dari khotbah di Depok, di Bekasi, ke Harapan Baru, Bekasi. Jadi kemarin kurang lebih sekitar 22 menit lah Pak, makanya cepat kemarin nyampe. Badan saya tetap fit, tetap sehat, tetap bugar. Seusia saya yang sebentar lagi mau masuk 60 tahun, saya nggak pernah sakit. Kenapa? Satu, karena Tuhan. Kenapa? Saya menjaga kesehatan. Ya pagi saya bangun setengah 5 pagi, jam 5 saya harus jalan kaki 1 jam 5 kilo. Banyak orang Kristen tahu tubuhnya baik Allah, tapi nggak pernah jaga kesehatan. Makan bebas. Kita pelayan di puncak, hamba-hamba Tuhan, saya dibilang, Pak, ini kambing. Iyalah Pak, siapa yang bilang itu ayam. Saya kalau orang dikasih tahu udah auban kepala batu, saya lepasin aja. Temannya bilang, Pak, ingat darah tinggi, tenang aja. Darah itu lebih tinggi dari kambing. Oke lah kalau begitu. Seminggu kemudian teman saya telepon saya, Pak, pendeta Bapak tahu nggak itu teman kita? Kenapa? Udah mati. Kenapa? Karena tidak bijak. Kalau kita sadar diri kita dalam baik tangan, yuk jaga baik-baik. Amin. Jaga hidup kita supaya benar-benar kita hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Bukan dengan caranya kita, andalkan Tuhan dengan caranya Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, mujizat Tuhan pasti terjadi. Yes. Amin. Yes. Dari sejak 8 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya nggak kenal ini pengusaha. Saya pun nggak tahu dia pengusaha. Habis selesai saya khotbah, dia bilang, Bapak boleh nggak minta nomor teleponnya? Saya bilang boleh nomor telepon. Kalau handphone jangan, cuma 1 sih. Itu kurang lebih sekitar 8-9 tahun yang lalu. Dan ada baik-baik sampai detik malam ini. Dari sejak 9 tahun lalu sampai detik malam ini, setiap bulan dia transfer ke rekening saya dengan nominal jumlah yang besar. Amin. Jangan cari pertolongan manusia, jangan sombong. Andalkan Tuhan. Amin. Dengan cara itu. Mobil yang mahal saya punya, saya nggak beli. Saya bilang sama istri sama anak, sampai lebaran monyet, mobil nggak akan kebeli. Kenapa? Karena monyet nggak mungkin lebaran. Amin. Pengusaha telepon, Pak Pendeta, saya mau kasih mobil, Pak Pendeta mau? Sorry Pak, maaf. Kenapa Pak? Susah nolaknya. Jangan sombong. Makin kaya, makin sukses, makin diberkati. Ingat, semua karena Tuhan. Amin. Poin yang ketiga yang terakhir, harus kita boleh pulang. Langsung bilang nggak bisa Pak. Ini mesti yang diselesaikan, ya selesaikan sama-sama sebenarnya. Ya. Oke, ayo Bapak Ibu. Ya. Yang hatinya jauh dari itu. Yang pertama, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu. Kesaksian Pak Yohanes itu luar biasa.
Dari nothing Tuhan buat menjadi something. Begitu Pak Yunus ya. Sekarang berapa muridnya? 100 sudah Pak? 150. Tepuk tangan buat Tuhan. Dengan akal sehat nggak mungkin. Pintar enggak, juara 3 dari belakang. Orangnya nggak sabaran. Murid yang pertama orang hiperaktif. Datang aja ketemu di peluit udah stres dia. Lihat ada laki-laki ya. Lompat sana terbang sini. Wah itu Tuhan tolong. Jangan-jangan salah alamat rumah kayak ini. Nggak ada kebetulan Bapak ya. Andalkan Tuhan. Itu kuncinya. Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu. Siapa perempuan itu? Adalah Delilah. Orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjadilah Simson dari dunia serta katanya dengan sombongnya. Seperti yang sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidak ketahui bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Tadi kesaksian Bu Linda bilang gara-gara handphone waktumu dengan aku makin berkurang. Bukannya tidak ada Bu Linda ya? Ada. Tiap hari dibuka TikTok, yang dibuka IG. Bukan nggak boleh Bapak Ibu. Saya ini hamba Tuhan yang punya segalanya. TikTok saya ada, IG ada, Facebook ada, YouTube ada, lengkap semua. Tapi isinya pasti firman Tuhan. Makanya apa? Viewernya nggak banyak. Coba kalau bikin TikTok, bikin YouTube yang agak aneh-aneh, yang nyentrik-nyentrik, yang nyerempet-nyerempet, pasti waktu live, wah banyak penggemarnya. Tapi tujuan saya punya itu bukan untuk yang lain, untuk kemuliaan Bapa di surga. Lihat saudara, Simson hambanya Tuhan, nazirnya Tuhan, yang dipakai di hadapan Tuhan. Tapi lihat akhir hidupnya, syarat pendidikan. Dia harus kehilangan kedua biji matanya. Dia harus diolok-olokkan oleh perempuan-perempuan yang tidak terhormat, terpandang. Dia menggiling itu anggur. Dibully, dilecehkan, direndahkan. Seorang anak Tuhan, hamba Tuhan. Kenapa? Hatinya jauh dari Tuhan. Yuk Bapak Ibu, kita bangun setiap hari hati kita. Hidup kita semakin dekat sama Tuhan. Amin. 35 tahun kalau saya tidak hidup dekat dengan Tuhan, saya sudah menjadi hamba Tuhan yang gila. Benar-benar gila. Tapi buat saya masa pandemi itu masa yang indah, masa yang luar biasa, membuat saya semakin intim dekat dengan Tuhan. Amin. Setiap hari jam 3:30, jam 4 saya sudah bangun menyembah Tuhan. Dulu jadwal saya sibuk, terbang sana, khotbah sana sini, dalam kota, luar negeri, sebagainya. Saudara, ada nggak waktu dengan Tuhan? Ada, bukan tidak ada. Tapi tidak seperti yang hari-hari saya bangun dengan Tuhan. Jalan pagi saya keliling, jalan cepat. Pagi-pagi jam 5, saya angkat tangan menyembah Tuhan. Waduh, bangun hubungan dengan Tuhan, indah banget Bapak. Yes. Waktu menyembah Tuhan, utang pun pasti lupa. Ayat yang terakhir, karena saya sudah tahu Bapak Ibu sudah berkata, Pak Pendeta, ini terus sembunyi toh. Ayat yang terakhir, Yeremia 17 ayat ke-7. Semua baca sama-sama, 2, 3. Diberkatilah orang yang menaruh Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Katakan amin. Yang tidak mati dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Lihat Bapak Ibu, ketika kita menempel dengan Tuhan, ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, apapun badainya, apapun persoalan, goncangan, tidak pernah membuat kau takut dan khawatir. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Karena harapan kita bukan kepada Tuhan, kepada manusia yang terbatas. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita stres? Kita mengandalkan kekuatan kita. Capek Bapak Ibu. Saya menikmati hidup sebagai hamba Tuhan 35 tahun.
Saya bangun dengan Tuhan, saya nggak pernah pusing. Kalau dulu saya paling takut kalau nggak khotbah. Kenapa saudara? Saya punya tanggung jawab, punya istri dan punya anak. Sekarang kalau nggak khotbah saya nggak pernah pusing. Karena Tuhan bilang, kamu hidup bukan karena kamu khotbah, bukan karena kamu melayani, kamu hidup karena aku. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di lembah Tuhan hiasi. Apalagi saudara dan saya. Amin. Biar Bapak Ibu datang sama Tuhan, kita berdiri, percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertinya. Izinkan kebenaran firman yang kau dengar sore hari ini menjelang malam melembutkan setiap hati kita. Apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, keputusasaan, badai tantangan yang kau hadapi hari-hari ini? Mungkin kau berkata, Tuhan, sepertinya aku udah gak kuat lagi. Sepertinya semua adalah jalan buntu, Tuhan. Sepertinya udah gak ada pertolongan. Bapak Ibu, malam ini dia berkata kepada kita, mujizat itu nyata. Mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita setiap hari, asalkan dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Dia adalah sumber mujizat buat kita. Jangan berharap sama manusia, karena manusia terbatas. Jangan mengandalkan kekuatanmu, kau akan capek. Mari bawa hidupmu, hidup kita semakin hari semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Biar kita mengakhiri hidup kita finishing well dengan semakin intim dengan Tuhan. Simpson sebuah contoh yang nyata. Dia kehilangan kedua biji matanya. Dia mengizinkan dosa merusak, menghancurkan kehidupan dia. Bahkan dia berkata dengan sombongnya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta. Dia nggak tahu Tuhan sudah tinggalkan dia. Malam ini Bapak Ibu, kalau memang ada yang mau didoakan secara khusus, saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa, Tuhan, aku butuh mujizat. Tempat di mana kau berdiri, tinggal Bapak Ibu angkat tanganmu tinggi-tinggi yang kanan, taruhkan tangan kirinya. Kalau ada, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya minta dari teman-teman saya berhamba Tuhan boleh membantu untuk mendoakan setiap tangan-tangan terangkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam. Ya. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Yes. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau berdoa Tuhan. Mau setiap tangan terangkat Tuhan. Malam ini Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Yes. Ibarat begitu banyak Tuhan yang hamba tidak doakan secara pribadi Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan setiap kali mengalami jamaah Tuhan melawan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak terima kasih buat mujizatmu terjadi buat setiap kami. Amin. Kemenangan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Kami terima dengan ini. Roh terus belajar di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Jadi berkati katakan amin. Tepuk tangan buat lagi. Dan kami berduduk, Tuhan memberkati setiap kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pastor Bambang. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat pada sore hari ini. Saya undang Bapak Welem untuk membawa kita dalam doa syafaat pada sore hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu di dalam kita bersyafaat, kita berdoa. Tidak pernah putus-putusnya ya Tuhan, kami naikkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami rasakan sampai saat ini. Terus kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Ya. Kami percaya hidup kami yang kami rasakan. Hidup kami saat ini, apapun keberadaan kami saat ini Tuhan. Semuanya atas anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih yang telah Tuhan buat di hidup kami. Malam hari ini kami naikkan syafaat kami padamu ya Tuhan, akan bangsa dan negara kami. Kau boleh memberkati dari Sabang sampai Merauke. Negara kami ini besar ya Tuhan. Dengan segala permasalahan, kami percaya tangan Tuhan menaungi kehidupan bangsa dan negara kami. Dalam waktu dekat Tuhan, bangsa dan negara kami akan mengadakan perhelatan pesta demokrasi pemilu. Tuhan campur tangan di dalamnya. Biarlah segala sesuatu yang akan kami lakukan ya Tuhan, semua seizin daripada Engkau saja ya Tuhan. Engkau berkati aparatur negara yang mengawali pemilu. Engkau berkati siapapun pemimpin kami, semuanya kami percaya tentu yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, presiden, lembaga tinggi negara, maupun aparatur negara yang Tuhan percayakan untuk mengelola negara tercinta kami ini Tuhan. Tuhan yang baik, saat ini kami mau berdoa khusus buat keluarga besar Bapak Purnawirawan Jenderal Bapak Andika Perkasa. Kau berkati secara pribadi Bapak Andika. Kau terus pakai dia ya Tuhan di dalam negara kami ini. Segala sesuatu kami percaya
proses-proses Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Bapak Andika. Amin. Kami percaya satu waktu Ya. Tuhan tempatkan Bapak Andika pada posisi pemimpin bangsa dan negara kami. Kami percaya ya Tuhan, hanya orang-orang yang terpilih yang Engkau tetapkan akan menjadi pemimpin kami di masa yang akan datang. Engkau berkati juga keluarga terkasih, istri dan anak-anak terkasih. Engkau berkati keluarga ini ya Tuhan. Terus Engkau berkati dan berkati. Kami juga berdoa khusus buat Bapak Irawan yang Tuhan pakai sebagai aparatur negara. Ya. Terus Tuhan tambahkan hikmat, marifat. Engkau berikan kesehatan kepada Bapak Irawan. Terus Engkau pakai dia Tuhan jadi hamba yang selalu taat dan terus mengimani bahwa Engkau ya Tuhan yang terus menaungi hidup, dan apapun yang ia lakukan ia yakin dan percaya tangan Tuhan yang kuat melawat dan memimpin dia senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Erti di dalam aktivitasnya, di dalam usaha, semakin terus diberkati dan diberkati, sehingga daripadanya menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, berikan dia kesehatan, Kau menyertai di setiap langkah hidupnya. Anak-anaknya Alvaro, Michael, Edgar dalam pendidikan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Alvaro yang mengambil pendidikan di Australia, Michael, Edgar yang juga mengambil pendidikan di Jakarta sini, Kau berkati ya Tuhan. Kau berikan mereka roh kepintaran, berikan mereka menjadi anak-anak yang taat akan Engkau Tuhan, takut Engkau di dalam hidup mereka, sehingga mereka terus berjalan di dalam naungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan saja. Tuhan yang baik, masa depan cita-cita mereka kami taruh hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini khusus buat persekutuan doa Birawa Family di tempat ini. Engkau berkati tiap-tiap kami yang datang di dalam rumah ini Tuhan. Untuk kami naikkan puji dan syukur kami. Kami percaya kami pulang tidak sia-sia. Kami membawa berkat-berkat Tuhan. Terutama kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak hanya saja mendengar. Kami mau kami sebagai pelaku firman. Dimanapun kami berada, kami menjadi saksi ya Tuhan, agar nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Malam hari ini juga kami berdoa berkhusus buat Bona Ananda dari Pak Bina yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau menjamah dan menyembuhkan. Segala upaya yang diperlukan lewat tangan medis, obat-obatan, makan dan minum yang diperlukan, Engkau boleh memberkati sehingga daripadanya Ananda Bona bisa menjadi sembuh dan dipulihkan kembali. Terima kasih Engkau Tuhan yang baik. Kami terus mengandalkan Engkau di hidup kami. Saat ini juga kami mau berdoa buat Ibu Tri Martini, ibunda mertua dari Bapak Nando, Tuhan, yang beberapa waktu Tuhan telah panggil menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan kami mau berdoa Tuhan mengampuni dosa-dosa dan salahnya, sehingga ibunda terkasih boleh mendapat tempat yang terbaik di sisi Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Kami berdoa buat tiap-tiap kami yang hadir di tempat ini, dengan membawa pergumulan-pergumulan kami, baik yang sakit, baik yang ulang tahun, baik yang lagi mencari pasangan hidup. Segala apa yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan. Sebelum lisan ini kami naikkan kehadiran, kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami minta daripada Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini malam hari ini. Juga sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Hantarkan kami dengan selamat ya Tuhan. Ini doa kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskan nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima Engkau Tuhan yang penuh kuasa, penuh kedahsyatan, di mana kami menyaksikan Tuhan bahwa Engkau hidup, Engkau ada dalam ibadah kami, Engkau memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Baik pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan kami juga diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendoakan hamba-Mu dan sebelum kami terima berkat Tuhan, kami mau mendoakan akan Eyang Lis Tuhan yang tidak bersama dengan kami mendoakan akan orang tua kami Eyang Lis Sujarwo dimanapun dia berada, Tuhan sendiri yang ikut campur, Tuhan yang memberkati dia Tuhan. Biarlah kondisi kesehatannya kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan buat beliau. Pakai semua obat-obatan dokter yang ada untuk menangani, dan Tuhan sendiri yang turut campur untuk memulihkan kesehatannya Tuhan. Kami berdoa memberkati Eyang Lis dimanapun berada di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan akan Bapak Pendeta Bambang Irawan Tuhan yang sudah memberkati kami dengan luar biasa. Pemakaian Tuhan berlaku atas hidup daripada hamba-Mu ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari arahkan tangan-Mu untuk kita melepaskan berkat, memberikan kasih kita, mendoakan beliau, karena Tuhan sudah memakai beliau selama 35 tahun. Terus biarlah Tuhan memampukan beliau menggenapi semua visi-visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu angkat hatimu, angkat kedua tanganmu untuk melepaskan berkat. Bapa di surga, kami melepaskan berkat buat hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Irawan Tuhan bersama keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kami berdoa memberkatinya Tuhan di mana dia ada di dalam naungan GPKTI Tuhan. Tuhan membawa dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kemampuan untuk dia mengerjakan visi-visi yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang membuka jalan di depannya Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan dalam hidup pelayanannya. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret kami memberkatinya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita terima berkat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada malam ini lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Bambang Irawan, biarlah itu engkau lakukan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah yang manis daripada Roh Kudus
kedatangannya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, haleluya. Amin.